Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun selama ini saat ini akan ada yang telah kita nikmati, miliki semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Alhamdulillah, puji syukur terutama atas nikmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua taufik hidayah dirinya di tempat ini, salah satu taman daripada taman surga di tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap kita beribadat terhadapnya dengan semua karunia yang diberikan olehnya. Simpuh di hadapannya setiap kita datang memenuhi semuanya sebagai Nabi Muhammad, dan kita menyakingi Allah tidak memberikan kita di tempat yang mulia ini kecuali Allah inginkan bagi kita kebaikan yang besar. Kita berharap sebabnya dan sebabkan dan puji syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba yang bersyukur segala nikmat. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allahumma bahawakan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai para sahabat, pengikut dan para pencinta yang kita berharap semua kita dengan Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintai dan dicinta oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kepada Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Dan minggu kemarin bahwasanya termasuk bagian yang harus dan wajib untuk diketahui dan diyakini oleh setiap mukallaf, setiap kita pada agen, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah utus dia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, pembawa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk semua alam semesta, terutama penghuni alam semesta yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Agung Muhammad kepada seluruh mukallaf, seorang yang baligh akal, ya, dari bangsa jin manusia secara sepakat para ulama, secara taklif, dan ia merupakan bagian daripada agama ini yang diketahui secara luas bagi setiap muslim muslimah. Maka siapapun yang mengingkarinya hukumnya kafir. Dan ulama kita sebagian mereka mengatakan bahwasanya ia pun Nabi Agung Muhammad secara tahqiq diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua kalangan para nabi dan umat-umat mereka. Jika ditinjau dari segi alam al-arwah, karena roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah sebelum arwah-arwah selainnya, dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap arwah-arwah tersebut, maka sampai kepada seluruhnya, dan para nabi, para rasul sebagai wakil darinya untuk menyampaikan di alam nyata terhadap namanya umat-umat mereka yang ada. Maka ia Nabi Agung Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian manusia dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat. Bahkan ulama kita mengatakan seperti nyatakan oleh Imam Muhammad Nawawi Ibnu Al-Bantani dalam karyanya Nurul Balam, sampai kepada dirinya sendiri, agar masuk semua tanpa terkecuali manusia dalam sabda Nabi besar Muhammad yang dia mengatakan buistu ilan nasi kafah, aku diutus oleh Allah kepada manusia secara keseluruhan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Dan ulama mengatakan barang siapa yang menafikan namanya umum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, hukumnya kafir. Sebagaimana yang ditegaskan itu oleh Imam Bajuri. Sedikit dari yang banyak kemarin. Tampilkan Abu Abdullah Abdul Muttalib, dan termasuk bagian yang wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf
dari ayahnya, begitu juga dari bundanya. Dari ayahnya sampai ke Adnan, sebagaimana beliau yang langsung menyebutkan nasabnya sampai ke Adnan. Dan dari pihak ibunya sampai ke Kilab, karena setelah Kilab nasab beliau bersambung dan antara ibunya dan ayahnya sampai ke Adnan. Dan setelah Adnan nasabnya sampai ke Nabi Allah Adam. Banyak khilaf kata beliau dan kata para ulama, walaupun sebagian mereka ada yang menyebutkan nasab Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Allah Adam. Abu Abdullah Abdul Muttalib, ayah Nabi besar Muhammad bernama Abdullah. Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Dari sekian banyaknya anak Abdul Muttalib, di antaranya namanya Abdullah. Dan Abdullah ini banyak dan mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dan secara tahqiq dibenarkan secara hak bahwasanya ialah yang dahulu pernah akan disembelih oleh ayah beliau Abdul Muttalib. Dan sebelumnya kakek beliau sampai ke Ismail dan Ibrahim, dan secara mu'tamad pendapat para ulama kita bahwasanya yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim kala itu adalah anaknya Ismail. Pendapat yang mu'tamad yang kuat dan secara tahqiq, karena Ishak tidak tinggal di kota Mekah, karena Ishak tinggal bersama beliau di Palestina. Yang tinggal di kota Mekah adalah Ismail bin Ibrahim dari ibunya Hajar. Kalau Ishak dari ibunya Sarah. Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Sarah sampai umur tua, beliau tidak mendapatkan anak turunan. Sampai Sarah sendiri yang menyarankan Nabi Allah Ibrahim untuk menikah kepada Hajar. Menikahlah Nabi Allah Ibrahim kepada Hajar. Ternyata beliau menikah dengan Hajar, mendapatkan keturunan, mendapatkan anak Ismail. Mulai ketika mendapatkan keturunan anak Ismail, mulai nampak timbul dan menjadi kuat cemburunya Sarah dengan Hajar. Maka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi untuk ke kota Makkah, dan namanya tinggalkan keduanya di kota Makkah, sehingga Hajar dan Ismail tinggal di kota Makkah. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim dikaruniakan seorang anak, walaupun ia dan istrinya sudah tua, Sarah, artinya Sarah tidak lagi artinya secara akal, secara kedokteran mungkin mustahil seseorang perempuan yang sudah umur tersebut setelah itu mendapatkan keturunan, karena sudah tidak lagi menstruasi. Karena darah men itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan air susu bagi seseorang ibu yang menyusui dengannya anak-anaknya. Dari situ perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Begitu juga Abdul Muttalib pernah dahulu, karena ada kejadian, pernah dahulu beliau bernazar akan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang namanya 11 orang anak. Kala itu beliau masih memiliki anak yang paling tua namanya Haris. Beliau akan menyembelih salah satu di antara anak tersebut. Termasuk namanya sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat mereka, namanya menyembelih seorang manusia anak. Dari mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jadi kala itu, di masa itu dalam syariat itu tidak diharamkan, tidak dilarang. Maka ketika sudah sampai anaknya 11, maka beliau pun diingatkan akan nadarnya, maka ia pun menjalankan nadarnya.
Karena ia sudah benar bernazar, maka ia pun akan menjalankan nazarnya. Sampai ada seseorang yang dianggap mungkin memiliki kecenderungan yang keenam menyarankan kepadanya agar, karena ketika ia ingin menjalankan nazarnya terjadi hal yang besar di kota Mekah. Banyak yang mengkhawatirkan akan hal tersebut dijadikan kebiasaan. Maka ada yang tua di antara mereka yang menegur Abdul Muttalib untuk tidak menjalankan nazarnya agar tidak dijadikan kebiasaan. Sunnah ada bagi mereka untuk melakukan itu sampailah disarankan kalau seandainya keluar seorang anak maka diganti dengan 10 ekor unta. Setiap kali keluar diganti dengan 10 ekor unta sampai 100 ekor unta. Maka ketika dahulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, maka Ismail ditebus dengan seekor domba yang besar. Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin adhim. Kami tebus atau kami ganti ia nazar untuk menyembelih anaknya Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor domba yang besar yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang Allah Subhanahu wa taala datangkan itu domba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Sayyidina Abdul Muttalib ingin menyembelih sebagai nazar anaknya Abdullah, maka ia pun ditebus dengan 100 ekor unta. Nabi Ismail ditebus dengan seekor kambing yang besar. Nah, ayahnya Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ditebus untuk menyelamatkan nyawanya untuk tidak disembelih sebagai nazar dari ayahnya dengan 100 ekor unta. Makanya termasuk pendapat yang utama yang kuat yang bisa dipastikan kebenarannya bahwasanya Ad-Dabihain itu seorang anak yang anaknya namanya 2 orang yang akan disembelih adalah namanya Abdullah dan Ismail. Walaupun ada sebagian mengatakan Ishaq, yang mengutamakan Ismail karena terjadinya kejadian itu di kota Makkah, bukan di Palestina. Dan kala itu Ishaq tidak tinggal di kota Makkah dan tidak pernah tinggal di kota Makkah. Yang hanya tinggal di kota Makkah adalah Nabi Ismail. Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah bernama Abdullah. Ayahnya bernama Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib bernama Hashim. Abdul Muttalib nama aslinya Syaibatul Hamad. Ada yang mengatakan Amir. Ada yang mengatakan Amir. Ada yang mengatakan Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad. Muttalib ibunya orang Madinah. Muttalib ibunya orang Madinah. Dari keturunan Bani Najjar, bernama Salma Najjariyah. Karena Hashim kawin dengan orang Madinah. Dan Hashim inilah yang pertama kali membuat sunnah kebiasaan melakukan perdagangan. Namanya di musim dingin dan di musim dingin dan di musim panas. Ke Syam dan Yaman. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan ila fi dalam surat ila fi surat Quraisy. Hashim bin Abdul Manaf. Ada yang mengatakan Hashim namanya Amrul Ala. Hashim adalah laqabnya sebagaimana Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Muttalib, laqabnya julukannya namanya Amir atau yang lebih terkenal dengan Syaibatul Hamad. Dimaklum dengan Syaibatul Hamad karena wasiat dari Hashim kepada istrinya Salma sebelum dia meninggalkannya untuk melakukan perjalanan, dan Hashim bisa memastikan bahwasanya umurnya tidak lagi panjang, maka ia pun ketika meninggalkan istrinya berpesan, andaikan engkau melahirkan ini anak maka namakan Syaibatul Hamad. Maka Hashim meninggal dalam perjalanan namanya dagang beli. Sebagaimana Abdullah cucunya Hashim, beliau pun meneruskan namanya kebiasaan kakeknya
berdagang namanya kala itu setelah beliau menikah dengan Sayyidatina Aminah, maka beliau pun dalam namanya perjalanan pulang sakit di kota Madinah di tempat keluarganya, neneknya, kurang lebih 1 bulan, dan beliau pun namanya Abdullah meninggal di Madinah. Abdullah meninggal di Madinah, kalau Hasyim meninggal di perjalanan. Ibn Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf, namanya Mughirah. Yantasib bernasab Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita ketahui wajib sampai ke Adnan, sampai ke namanya ke Adnan. Jadi Adnan stop. Wa ummuhu Aminah Az-Zuhriyah, dan ibunya Nabi besar Muhammad bernama Aminah. Az-Zuhriyah adalah gelar bagi namanya kakeknya Sayyidah Aminah binti Wahab bin Zuhra bin Abdi Manaf bin Kilab, dan nasabnya Aminah dengan Rasulullah bertemu di Kilab, sampai ke atasnya sama. Dari Bani Zuhra, namanya Aminah binti Wahab, seorang perempuan terbaik di masanya. Begitu juga sebagaimana Abdullah adalah seorang laki-laki pemuda terbaik di masanya, dan Aminah adalah namanya seorang perempuan terbaik di masanya. Yang keduanya adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya menjalankan syariat yang dianut oleh ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, sampai ke Nabi Allah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini mereka adalah orang yang beriman. Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah bukan orang kafir. Kalau ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah atau Aminah orang kafir menikah dalam keadaan kufur, berarti ia salah dan tidak paham dan tidak cermat, teliti dalam memahami, mengamati, mencermati. Karena Sayyidina Abdullah meninggal sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ada orang mengatakan walaupun setelah lahirnya Nabi Muhammad. Sayyidah Aminah meninggal kalau Rasulullah umurnya 6 tahun. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan kurang. Artinya ya belum suatu kewajiban untuk namanya Sayyidina Abdullah dan Aminah untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad. Karena Nabi besar Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 40 tahun. Dan ketika Rasulullah diutus oleh Allah umurnya 40 tahun, baru kewajiban bagi semua manusia kala itu dimanapun mereka tinggal sampai ke hari kiamat wajib beriman dengan Nabi besar Muhammad. Kalau tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad namanya kafir. Tapi itu kewajiban setelah Nabi Muhammad diutus, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sedangkan Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad, beliau meninggal ketika Rasulullah, menurut pendapat yang muhtamad yang kuat masyhur, Rasulullah masih dalam kandungan bundanya, baru 2 bulan dalam kandungan bundanya Aminah. Begitu juga Sayyidah Aminah meninggal sebagaimana yang kita ketahui ketika Rasulullah umurnya masih 6 tahun atau kurang. Artinya belum ada kewajiban bagi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab ayah bunda Nabi besar Muhammad untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad. Dan keduanya adalah orang-orang yang beriman dan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan oleh Nabi Allah Ismail, ayah mereka turun sampai ke ayah mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarahnya kita akan tahu, paham, mengerti bahwasanya Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim. Sekali lagi, kalau seandainya ada yang mengatakan Sayyidina Abdullah, Aminah, ibunda Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kafir, apalagi di neraka Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tidak belajar. Berarti orang ini tidak belajar, tidak baca sejarah, dan tidak teliti. Bukan hanya sekedar teliti. Kalau orang bahasa kita mungkin orang
baca sejarah kita akan dapatkan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah. Apalagi kalau kita baca sejarah Aminah, Sayyidah Aminah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca mungkin dalam maulid namanya Syaraf al-Anam, itu disebutkan bagaimana Bunda Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangi oleh setiap Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, setiap bulan beliau didatangi oleh seorang Nabi Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi Sayyidah Aminah. Mendatanginya karena anak yang dalam kandungan Sayyidah Aminah. Dan mereka semua memberikan kabar gembira kepada Aminah akan anak yang dikandungnya, yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid itu pun mereka semua setelah mengungkapkan di hadapan Aminah akan kemuliaan yang Allah siapkan kepada Nabi Muhammad, seorang anak yang sedang dikandungnya, mereka pun ada riwayat berpesan kepada Sayyidah Aminah. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa di antaranya, dan 9 Nabi dan Rasul, mereka semua mengatakan kepada Sayyidah Aminah, fa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan. Wahai Aminah, apabila kau telah melahirkan ini anak, maka namakanlah ia Muhammad. Namakanlah ia Muhammad. Begitu juga kalau kita baca dalam kitab maulid jemaah, kitab maulid itu adalah ringkasan dari sejarah Nabi Muhammad. Situ ada sejarah orang tuanya, kakek-kakeknya, juga akhlaknya, budi pekertinya, nama Nabi Muhammad dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pengarang maulid itu semua mengambil itu dari apa yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran yang ditegaskan dalam sejarah dan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca maulid, maka kita akan bagikan kita membaca sejarah Nabi Muhammad yang luas. Dibikin maulid agar dijadikan namanya karya sederhana, agar kita mengenal, memahami siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tuanya, kemuliaan mereka, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya bunda yang pernah didatangi oleh bidadari di masa hidupnya hanya Bunda Aminah. Dari sekian bunda yang ada yang hidup di muka bumi ini, satu-satunya bunda yang didatangi oleh bidadari yang ia langsung melihat bidadari hanya Bunda Aminah. Selain Bunda Aminah, tidak ada bunda yang pernah melihat bidadari, apalagi saat melahirkan anaknya. Fahadarat Nabi Badi Hashim mengatakan dalam maulidnya, fahadarat bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma huma min al-huriyin man qasamallahu lahum min asyabi bil qismatil wafiyah. Satu-satunya bunda ketika ingin melahirkan anaknya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan bidadari hanya untuk Bunda Aminah. Allah tidak berikan buat bunda kita dan bunda selainnya. Dari masa Nabi Adam sampai kiamat, hanya untuk Bunda Aminah Allah Subhanahu wa taala hadirkan namanya bidadari saat ia ingin melahirkan anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada seorang bunda yang tidak dimiliki oleh bunda-bunda yang ada selainnya. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah, dan ia Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah telah disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dan sini dikatakan Sayyidina Abdullah melakukan perjalanan ke jalur Gaza, Palestina. Salah satu perjalanan yang mereka lakukan di Palestina, begitu juga di Yaman. Ini kedua perjalanan mereka ke Palestina, ke Gaza, untuk namanya perjalanan dagang yang ia lakukan.
ketika beliau wafat, istri beliau Sayyidah Aminah bunda Nabi Abu Muhammad sedang hamil. Nabi besar Muhammad kurang lebih 2 bulan masih hamilnya. Ada yang mengatakan Rasulullah sudah berumur 7 bulan. Ada yang mengatakan Rasulullah sudah berumur, sudah diharikan berumurnya 9 bulan. Ada yang mengatakan 28 bulan. Dan pendapat yang rajih yang lebih kuat, yang masyhur, yaitu pendapat pertama, yaitu ketika Sayyidah Aminah berumur namanya mengandung Nabi Muhammad, umur kandungannya 2 bulan. Kala itu meninggallah, wafatlah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi Abu Muhammad, di kota Madinah setelah beliau melakukan perjalanan dagang ke Palestina di jalur Gaza sana. Jadi mengatakan, ketahuilah bahwasanya yang menyusui Nabi besar Muhammad SAW pertama kali adalah bunda beliau kurang lebih 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Bunda Aminah menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau disusui beberapa hari oleh Suwaibah al-Aslamiyah sebelum datang Sayyidah Halimah. Kemudian datang Sayyidah Halimah, maka beliau disusui dan diasuh oleh Sayyidah Halimah. Jalal Bajuri berkata, Imam Bajuri, farhaq, dan pendapat yang hak, yang benar, artinya selain ini batil. Alladzina Allah alaihi, yang kita insyaallah akan berjumpa Allah dalam keyakinan tersebut, yang hak itu anna abawis qasam nadiyan, bahwasanya kedua orang tua Nabi besar Muhammad nadiyan, keduanya adalah hamba yang selamat, artinya penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Pastilah selamat. Karena ibunda Nabi Agung Muhammad, kita umat dengan dosa besar kayak gunung-gunung bisa selamat hanya sekedar umat Nabi Muhammad. Bagaimana ibunda Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah? Kita yang punya dosa-dosa besar hanya punya syahadu la ilaha illallah syahadu Rasulullah, selain selebihnya dosa bisa selamat. Bagaimana bunda Nabi Agung Muhammad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Manusia pertama yang dikenal Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bunda Aminah. Sebelum lain ada yang kenal bahwasanya Nabi Muhammad akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan estafet agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, adalah agama Islam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali tahu bunda seorang manusia adalah bunda Aminah. Sebelum semua tahu, bunda Aminah tahu. Ya, pasti bisa kita pastikan, pasti boleh beriman akan hal tersebut. Sebelum kita beriman, dan sebelum selain beriman dengan Nabi besar Muhammad SAW, bahwa dia adalah seseorang Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kita umat menjadi umat terbaik karena sebab Nabi Muhammad. Masa ibu Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad bukan ayah bunda terbaik karena sebab Nabi Muhammad. Keluarga yang terbaik keluarga Nabi Muhammad, keturunan terbaik keturunan Nabi Muhammad, sahabat terbaik sahabat Nabi Muhammad, umat terbaik umat Nabi Muhammad. Masa ayah bundanya bukan yang terbaik? Masa ayah bunda kita jauh lebih baik? Tidak ada ayah yang lebih terbaik daripada ayah yang bernama Abdullah bin Abi Muttalib. Adapun
Sini mengatakan ada riwayat dari Urwah dari Aisyah, dari sahabat Aisyah. Beliau Sayyidah Aisyah menegaskan bahwa Rasul SAW pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya untuk menghidupkan baginya kedua orang tuanya, ayah bundanya. Maka Allah hidupkan keduanya dan keduanya beriman dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Allah matikan kembali keduanya. Ada riwayat seperti itu. Mustahil kalau kita bisa dengan akal kita yang sederhana, mustahil kalau seandainya Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada selainnya dari umatnya. Dan tadi sebagai ulama mengatakan umat-umat yang ada adalah umat Nabi Muhammad, karena Allah mengatakan secara tegas dalam firman-Nya, wa arsalnaka ila kafatan linnas. Allah mengatakan seluruh manusia. Ya, mustahil Nabi Muhammad kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada umatnya yang memiliki dosa-dosa yang besar. Beliau tidak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya adalah seseorang muslim dan muslimah. Ya, pastilah seseorang itu lebih mengutamakan orang tuanya daripada selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lebih mengutamakan kedua orang tua kita dari selain keduanya. Dan mungkin Rasulullah memerintahkan kita, mendidik kita untuk bakti kepada kedua orang tua kita kalau beliau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita umat mendapat perintah dari Allah untuk mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalimat itu pertama kali yang mengucapkannya, melantunkannya adalah Nabi Agung Muhammad. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalimat pertama kali keluar dari Allah Subhanahu wa taala, melantunkannya adalah Nabi Agung Muhammad. Itu adalah bagian dari perintah Nabi Muhammad untuk kedua orang tuanya. Sekali lagi, kalau ada yang meyakini berpendapat kedua orang tuanya Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir karena alasannya tidak beriman dengan Nabi Muhammad, berarti dia orang yang tidak paham sejarah. Dan apalagi kalau seandainya mereka meyakini bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW itu namanya dalam keadaan kafir, berarti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan yang kita yakini. Tidak mungkin seorang muslim mengatakan itu, meyakini itu tidak bukan muslim itu. Karena kita meyakini, tidak mungkin orang yang beriman meyakini hal itu orang yang tidak beriman. Kalau yang meyakini bahwasanya kedua orang tua Rasulullah itu meninggal dalam keadaan kafir dan kemudian neraka Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu tidak diyakini diucapkan oleh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Yang mengucapkan itu, yang meyakini itu adalah orang kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, dan siapapun dia. Karena muslim, muslimah, mukmin, mukminah tidak mungkin meyakini itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak cucu kita dari keyakinan-keyakinan yang jauh dari kebenaran. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan Allah satukan hati kaum muslimin. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita dan apa yang diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad terhadap setiap kita untuk kita yakini, untuk kita ucapkan, untuk kita perbuat. Sehingga semua yang kita ucapkan, perbuat, yakini menghantarkan kita untuk mendapatkan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita mendapatkan surga dunia seperti kita dapatkan surga kelak di akhirat. Mudah Allah luaskan rezeki kita, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan semua hajat kita fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hamdan katsiran